Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Filemon pasal pertama ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah seorang rasul yang memiliki banyak surat atau kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab itu bisa diberikan kepada satu jemaat atau kepada satu wilayah atau juga kepada pribadi. Filemon itu adalah surat pribadi. Itulah mengapa nama surat itu adalah nama si penerima. Dan surat-suratnya Paulus itu memiliki beberapa kategori. Dan salah satunya mungkin surat pastoral untuk menguatkan, atau mungkin surat untuk mengingatkan. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan satu surat yang sangat pendek, hanya satu pasal, yaitu Filemon sebagai sahabat dari Paulus, orang Yahudi yang sangat setia. Dua-duanya orang Yahudi, baik Paulus atau Filemon. Orang Yahudi ketika menjadi Kristen, sebenarnya itu persoalannya sangat besar sekali. Karena keyahudian itu sangat bertentangan dengan kekristenan pada banyak hal. Ketika orang Yahudi menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, dia pasti harus menyangkal banyak hal dalam dirinya. Harus berani meninggalkan sesuatu yang dipandang baik selama ini. Karena sesuatu yang paling baik sudah ada dalam Kristus. Hal yang sama juga ketika orang Batak zaman dahulu kala menjadi Kristen. Ada gejolak antara firman Tuhan dan sesuatu yang sudah mereka pandang baik selama ini. Saya sudah menjadi orang Batak selama 50 tahun. Tiba-tiba firman Tuhan datang mengatakan bahwa ini yang paling benar. Padahal selama ini yang paling benar. Filemon juga mengalami hal yang sama. Saya sudah menjadi orang Yahudi. Saya sudah menjadi orang yang setia. Sekarang saya menjadi Kristen. Dan saya harus mengubah banyak hal. Nah, salah satu perubahan itu adalah cara merespon seorang hamba. Filemon memiliki seorang hamba namanya Onesimus. Bagi orang Romawi atau bagi orang Yahudi, hamba itu tidak berharga. Ketika dia hidup dengan benar saja, dia tidak berharga bagi tuannya. Apalagi hidup melakukan kesalahan. Suatu ketika Onesimus melakukan kesalahan. Dia mencuri. Informasi yang paling umum mengatakan dia mencuri. Dan dia melarikan diri kepada Paulus. Tentu sebagai orang Yahudi, Filemon berhak untuk membunuh Onesimus ataupun melakukan apa yang dia pandang baik. Dan Paulus dengan kerendahan hati sebenarnya dapat menekan Filemon karena dia adalah anaknya di dalam iman. Dia berhak mengatakan, kamu sebagai anakku, kamu sebagai saudaraku, kamu tidak boleh demikian. Kamu harus menerima budak sebagai saudara. Tetapi dengan cara orang beriman, dia membujuk dengan mengatakan, aku berdoa agar persekutuan kita di dalam iman, segala hal yang kita lakukan dalam hal iman, turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik. Agar keimanan kita itu berdampak kepada perbuatan kita. Iman itu tidak terlihat, tetapi yang terlihat adalah buahnya, apa yang dirasakan orang lain terhadap aku yang mengaku diriku beriman.
Jangan orang mengatakan dia beriman dan sangat beriman sekali, tapi kerjanya selalu membuat orang sakit hati. Jangan orang mengatakan aku beriman, aku orang yang setia, tapi pekerjaannya merusak rumah tangga orang lain. Itu bukan orang beriman. Tapi memang di abad pertama orang sangat nyaman mengatakan aku orang beriman. Tapi mengapa engkau menindas budak? Kenapa rupanya? Karena dalam hukum Yahudi dan hukum Romawi tidak salah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan banyak orang yang mengaku dirinya orang beriman, tetapi dia masih nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Karena ada yang mengatakan itu tidak apa-apa. Banyak orang mengatakan Yesus juru selamatku, tapi dia masih nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kebanyakan orang mengatakan tidak apa-apa. Kamu ke gereja, tapi kenapa kamu main judi? Kenapa kamu mencuri? Mengapa berbohong? Tidak apa-apa. Toh semua satu tempat kita pemain judi kok. Kamu kan Kristen, kamu kan anak Tuhan. Mengapa kamu korupsi? Tidak apa-apa, sudah zamannya memang korupsi. Satu kantor ini korupsi kok. Terus kenapa aku harus mempermasalahkan itu? Mungkin banyak hal atau kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah anggap baik hanya karena banyak orang yang melakukan. Hanya karena mungkin itu sudah lama dilakukan. Atau mungkin leluhur kita sudah melakukan itu. Sekarang Paulus mengirimkan surat kepada Filemon, kepada saya, dan kepada kita semua. Mari persekutuan kita di dalam iman itu berbuah, berdampak kepada orang lain. Jadi Paulus sedang mengajak Filemon berbicara dari hati ke hati. Kita kan sudah orang Kristen, kita kan sudah beriman. Iman kita itu harus berdampak. Jangan lagi pegang prinsip yang lama. Kamu harus menerima dia sebagai saudara. Dia memang tetap akan menjadi budak. Tidak akan mungkin karena dia budak itu secara hukum, secara budaya. Tetapi menerima dia sebagai saudara itu tidak melanggar hukum. Dan itulah kehebatanmu. Itulah kehebatan kita, bahwa ada banyak hal yang diaturkan di dunia ini yang menurut aturan dunia kita berbeda dengan dia. Kita mungkin berbeda agama, ya bisa jadi. Kita mungkin berbeda suku dengan dia, bisa jadi. Tetapi memandang mereka sebagai saudara, itu adalah pekerjaan orang beriman. Jangan kita bersoal hanya beda suku, beda agama, beda negara. Tapi bersoallah tentang apa yang diminta Tuhan kepada kita. Bahwa di dalam perbedaan itu pun kita harus membiarkan iman kita bertumbuh, bekerja. Mengajak kita untuk mengasihi semua orang sebagai saudara. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan ini adalah biarkan iman yang menguasai kita. Jangan kita yang menguasai iman kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajari kami agar kiranya persekutuan iman berdampak pada pekerjaan yang baik. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Surat Paulus kepada Filemon yang mengingatkan kami tentang banyak batasan-batasan dalam dunia ini. Banyak hal-hal terjadi saat ini yang membuat kami sepertinya yakin bahwa itu adalah benar. Biarlah iman kami yang menundukkan kami. Biarlah iman kami yang mengatur, mengarahkan kehidupan kami. Dan biarlah roh-Mu yang membimbing kami. Kami akan memulai kegiatan kami satu hari ini. Berkati dan tuntun kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.